Kok ada nggak sih tips dan trik trading yang bikin trading jadi lebih mudah, gampang, dan juga cepat? Ada nggak kok? Kalau bisa gratis, gue akan share tips dan triknya gratis buat kamu asal kalian semua subscribe sekarang juga. Teman, balik lagi bareng gue Henitan, channel gue. Nah, jadi kali ini seperti yang gue bahas tadi di depan ya teman-teman, gue akan bahas beberapa tips dan trik trading yang bisa mempermudah kamu ketika kamu lagi mau trading. Apa aja tips dan trik tradingnya? Jadi yang pertama gue akan share tentang website dan juga trik dapetin berita-berita, misalnya tentang berita-berita yang akan berpengaruh terhadap market ataupun instrumen yang kita tradingkan, misalnya emas, forex, kripto, saham. Di website mana kita bisa dapetin berita terbaiknya dan terupdate-nya, gue akan kasih tahu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita akan bahas juga gimana caranya dapat signal-signal gratis ya, yang pastinya bisa membantu kita untuk mempertimbangkan apakah kita harus beli atau jual. Nah, lalu yang ketiga, ini juga salah satu yang paling favorit, biasanya kita pusing kalau bentuknya itu signal dan angka. Bisa nggak ada indikator yang langsung menunjukkan buy dan sell-nya gratis langsung ketika kita lihat chartnya? Nah, jadi 3 tips dan trik itu akan gue sharekan pada video kali ini, jadi stay tune dan tonton video ini sampai akhir kalau kamu nggak mau ketinggalan dengan 3 tips dan trik trading yang akan saya sharingkan. Ya udah, langsung aja kita bahas ke tips dan triknya. Oke, jadi kita akan ke pembahasan yang pertama. Jadi pembahasan yang pertama adalah bagaimana cara kita mendapatkan berita-berita terbaru dan juga terupdate yang pastinya impactful terhadap instrumen kita. Jadi misalnya kita kan trading itu bisa bermacam-macam ya. Ada pair misalnya emas, ada juga forex, ataupun misalnya kita mau kripto atau saham juga bisa, misalnya Apple atau Amazon, kan lagi banyak tuh ya saham-saham luar negeri, atau misalnya saham Indo juga bisa. Tapi biasanya sih kebanyakan berita-berita itu lebih ke ngaruhnya ke saham luar dibanding ke saham Indo. Sekarang kita akan coba misalnya ya yang paling gampang. Kita misalnya mau cari berita yang terkait dengan emas aja ya. Emas misalnya. Emas itu kan sebenarnya pairnya adalah XAU US dollar. Nah, sebenarnya kita bisa cari di investing.com teman-teman. Misalnya kita pergi ke investing.com, ini adalah website favorit gua untuk melihat news, karena di sini kita bisa melihat berita-berita yang terupdate dan kita udah nggak perlu ngefilter dulu atau capek-capek karena dia udah memfilterkan secara langsung. Misalnya kita coba cari pair emas ya teman-teman. Misalnya kita tinggal cari aja pair emas di sini. Nah, ini kan ada XAU US dollar ya. Kita klik. Nah, kalau misalnya kita klik XAU US dollar, si investing.com ini dengan hebatnya dan juga gratis, dia sudah merangkumkan apa yang kita inginkan tadi. Misalnya yang kita inginkan tadi adalah news. Jadi kalau misalnya mau ke news itu, sebenarnya bisa lihat di bawah sini teman-teman, XAU Gold Spot US Dollar News. Jadi ada 1, 2, 3. Dan bahkan bukan cuma newsnya doang teman-teman, tapi juga ada analisisnya. Seperti ini berita yang baru muncul 1 jam yang lalu. Jadi kadang-kadang kan kalau misalnya kita lihat berita di YouTube ataupun berita-berita yang disebar di Kompas ataupun berita-berita lainnya ya, itu kadang-kadang memang berita yang udah lama. Misalnya kita baru tahu dari WhatsApp grup atau grup-grup komunitas, ternyata berita itu udah 2 minggu yang lalu. Kan sebenarnya udah telat banget ya, dan kita baru FOMO saat itu udah jelas telat. Makanya kalau misalnya kita mau lihat berita yang paling update, langsung aja kita menuju ke investing.com dan juga kita tinggal klik instrumen yang kita inginkan. Misalnya seperti gold regain some ground as dollar dips on weak United States data. Kita bisa lihat di sini, tinggal kita klik aja dan kita bisa lihat data lebih detailnya ya teman-teman. Sebenarnya ya berita ini dia lebih ke membahas kalau emas itu mulai naik lagi ya harganya, walaupun kemarin sempat turun. Intinya gold regain some ground as dollar dips on weak United States data. Jadi walaupun kemarin gold sempat turun, sekarang dia udah mulai naik lagi karena memang ada berita dolar yang United States-nya melemah gitu. Jadi harusnya emas itu naik lagi gitu. Nah, kita bisa lihat ya nyambungan nih sama beritanya. Nah, ternyata memang betul ya. Jadi bener-bener nyambung nih. Jadi memang emas itu baru banget kemarin setelah turun jauh, akhirnya dia naik lagi karena ada news yang United States datanya itu weak ya. Jadi berita ekonomi, data-data ekonomi ya seperti CPI ataupun non-farm payroll ataupun ekonomi data United States yang lainnya ya teman-teman. Nah, jadi seperti itu. Itu untuk berita, jadi beritanya benar-benar terbukti ini yang paling update teman-teman. Nah, kalau misalnya kita mau tahu pair-pair yang lain gimana caranya? Ya kita bisa tinggal cari aja misalnya euro US dollar ya. Kita cari, ini ada euro US dollar udah muncul ya. Atau kalau misalnya nggak muncul pun kita tinggal tulis euro US dollar, di enter, nanti dia akan muncul euro US dollar di sini. Nah, kita tinggal klik aja salah satunya euro USD dan di sini grafik harganya juga dikasih tunjuk dan juga di sini ada berita-berita terupdate yang membahas tentang euro ya di sini. Lengkap 15 jam
yang lalu, 18 jam yang lalu. Jadi kurang lebih dia biasanya kurang dari 1 hari ya untuk berita terupdate-nya. Bahkan kalau misalnya kita mau lihatnya bukan cuma dalam bentuk itu ya, dalam bentuk news, tapi kita pengennya bentuk analisa para ahli ya, teman-teman bisa buka di sini Euro USD Fast Moving Average Needed. Jadi di sini kita bisa lihat analisa dari para ahli ya, ahli-ahli teknikal ataupun fundamental yang memang sudah terkenal dan teruji. Kalau misalnya yang lain ada nggak gitu selain berita? Nah, ini kita akan nyambung ke tips dan trik yang kedua gitu, karena kalau misalnya yang ini kan kita tinggal cari aja sesuai pairnya ya. Misalnya kita mau cari Bitcoin, tinggal cari Bitcoin, mau cari emas, tinggal cari emas. Bahkan kalau kita cari saham, tinggal cari saham aja, atau oil juga tinggal kita cari. Nah, sekarang kita masuk ke tips dan trik yang kedua, masih nyambung sama ini. Gimana caranya kita bisa dapat signal ataupun tools analisa teknikal gratis. Nah, jadi di sini sebenarnya ada juga yang luar biasa ya menurut saya, yaitu ada di technical summary. Jadi kalau kita ke bawah itu sebenarnya nggak cuma news yang disuguhkan oleh si investing.com ini. Jadi ada technical summary juga teman-teman. Ada moving average, ada technical indicator, ada summary-nya. Jadi dari sini kan sebenarnya kita tahu ya kalau misalnya ini Euro US Dollar itu lebih ke strong buy. Jadi kita disarankan untuk buy. Jadi sebenarnya kita nggak usah bingung lagi harus buy atau sell ya. Jadi tinggal kita lihat aja technical summary-nya. Walaupun teman-teman disclaimer, ini bisa mempermudah kita, tapi jangan ditelan bulat-bulat. Maksudnya gimana? Maksudnya kita tetap harus belajar basicnya, misal support resistance, lihat market structures-nya, dan juga pelajari fundamental jangka panjangnya. Baru kita bisa menentukan ini kita mau buy atau sell. Ini hanya untuk meyakinkan aja, karena kalau kita mengikuti ini membabi buta, kadang-kadang kita seringnya telat gitu. Jadi kita nggak bener-bener masuk di saat yang tepat. Kita biasanya masuk strong buy ketika udah naik duluan. Nah, itu hati-hati ya teman-teman. Bahkan nggak cuma ada technical summary, ada juga candlestick pattern yang muncul di grafik. Dia udah ada tuh di sini. Dan kalau misalnya kita penasaran ini technical summary-nya bisa lebih detail nggak? Tinggal kita klik aja dan kita masuk ke dalam sini. Ini enak banget teman-teman. Ada pilihan time frame-nya 1 menit, 5 menit, 15 menit, 30 menit. Jadi kalau misalnya kita suka trading di time frame 15 menit, kita tinggal lihat aja analisa di 15 menit gimana. Oh, ternyata di 15 menit itu strong buy dari moving average maupun dari technical indicator. Dimana dari sini tuh udah ada detailnya juga teman-teman. Nih, misalnya technical indicator itu mencakup RSI, stokastik, MACD, ADX, William, CCI, ATR, high low, ultimate oscillator, dan masih banyak lagi ya. Ditambah lagi dengan moving average ya, ada yang simple, eksponensial dari 5, 10, 20, 50, 100, 200. Jadi bener-bener super lengkap dan kita nggak usah liatin grafiknya satu-satu. Udah dirangkumin sama si investing. Kalau misalnya masih bingung ya dengan lihat ini, kita harus buy nih, terus mau buy-nya di mana? Kita bisa pakai pivot point. Di mana pivot point ini adalah lokasi jual atau beli. Ini sebagai support dan resistance. Ini kalau kita masih bingung support resistance, tinggal lihat ini aja sebagai contekan ya, bukan sebagai kita ikutin langsung. Saya buy sekarang nggak. Kalau bisa sih kita harus tetap dianalisa dan kita plotkan di grafik. Nah, jadi misalnya berdasarkan pivot point dari support resistance klasik ya, ada nih support 3-nya di sini, support 2-nya di sini, support 1-nya di sini. Untuk Fibonacci juga ada, Camarilla ada, Woody ada, Demax ada. Jadi kita tahu nih yang manakah pivot atau support resistance terbaik untuk entry, teman-teman. Lengkap banget ya teman-teman. Jadi ini bisa dipakai untuk menambah-nambah jadi signal buat kita ya, kita harus buy ataupun harus sell. Tapi balik lagi ya, jangan ikutin mentah-mentah dari investing.com ya. Kita harus analisa dulu menggunakan market structures dan juga basic yang sudah kita pelajari. Kalau misalnya bingung, bisa lihat aja video kelas yang udah gue buat. Jadi gue udah banyak bikin video tentang support resistance, moving average, dan berbagai basic-basic trading lainnya. Jadi tinggal dilihat aja di bagian playlist. Oke? Sekarang ini udah tips yang kedua ya. Sekarang kita ke tips yang terakhir, dimana kalau ini kan sebenarnya lebih ke signal ya. Jadi ini nggak muncul langsung di grafik. Kadang-kadang orang tuh bingung ngebaca angka yang terlalu banyak ini. Walaupun sebenarnya kalau yang ngerti ini sangat-sangat membantu. Ada nggak sih cara yang lebih gampang lagi? Nah, cara yang lebih gampang lagi sebenarnya ya itu tips dan triknya ada di aplikasi TradingView. Ya, ini agak beda, bukan di website, tapi di website juga ada. Jadi kita bisa akses ke website TradingView ataupun pakai aplikasi TradingView. Dua-duanya gratis teman-teman. Ya, kalau saya karena udah punya aplikasinya, jadi saya buka di aplikasi. Tapi kalau kita buka di website sama aja. Sama persis. Nah, sekarang di sini di TradingView ini ada indikator yang mempermudah kita untuk trading, yaitu adalah indikator yang menunjukkan buy dan sell secara gratis dan cuma-cuma. Biasanya signal itu dijualnya berbayar ya, mahal, biasanya 10 juta, 3 juta, tergantung siapa yang jual dan katanya berapa profit rate-nya. Tapi sebenarnya di TradingView ini kita udah dikasih gratis. Misalnya, kita tinggal buka aja indikator di sini, kita coba cari strategi, dan di sini ternyata kalau kita cari strategi di sini itu banyak banget pilihan indikator technical strategi
strategi. Strategi itu apa bedanya sama indikator biasa apa? Misalnya gini teman-teman, kalau misalnya kita suka dengan menggunakan indikator MACD, kita kan tahu ya MACD itu kalau misalnya kita klik cari yang biasa aja ya, MACD yang biasa. Nih MACD kan ada dua, ada yang strategi sama yang biasa. Untuk MACD yang biasa kan kita tahu kalau ini adalah MACD yang biasa nih, yang di bawah ini grafik bawah ya. Kita tahu kalau dari MACD yang biasa, kalau dia terjadi crossover, dia akan menunjukkan bahwa itu signalnya buy atau sell. Crossover lagi kita akan sell, crossover lagi kita akan buy, crossover lagi kita akan sell, ya kan? Gini ya. Atau misalnya crossover di sini kita akan sell. Nah, kalau misalnya kita masih bingung gitu caranya, wah saya masih bingung kalau melihat grafik harus buy atau sell-nya. Saya bingung kapan crossovernya. Nah, kalau bingung kita bisa pakai MACD yang strategi. Jadi kalau nggak ada strateginya tuh nggak ada panah biru sama merah ini. Panah biru sama merah ini itu menunjukkan di mana kita harus buy sama sell. Jadi kalau kita lihat di sini kan ada crossover, berarti kan di sini harus sell. Nah, di sini dia udah menunjukkan ada panah merah yang menunjukkan bahwa kita harus sell. Jadi udah tertera di grafik. Jadi enaknya kalau misalnya kita coba replay ya teman-teman ya. Kalau kita coba replay dan kita nggak ngerti cara baca MACD, kita masih tahu kapan si MACD itu menunjukkan harus buy atau sell. Coba kita play ya teman-teman ya. Kita play pakai speed 10 kali. Nah, kan muncul warna merah tuh. Nanti kita sell di sini teman-teman ya. Tuh, kita sell dan kan turun ya, lumayan dapat profit. Nah, di sini kita buy dan dia udah benar naik tuh. Nah, ini sell lagi. Terus ini buy lagi, ini sell, lumayan tuh dapat profit. Ada loss pasti tentu saja karena kan MACD juga tidak seakurat itu ya. Jadi kalau misalnya memang teman-teman saya nggak suka MACD nih, saya mau indikator yang lain, ada banyak pilihannya, teman-teman bisa pelajari sendiri dan semuanya sama teman-teman. Dia menunjukkan di manakah harus buy dan sell secara otomatis. Jadi ini adalah indikator yang praktis banget dan saya juga sangat-sangat suka untuk pakai. Dan balik lagi, apakah boleh cuma pakai indikator ini? Indikator itu hanyalah alat bantu. Balik lagi ya, kita harus bisa market structure, support resistance, dan bisa baca trennya kemana teman-teman. Ini cuma alat bantu mengkonfirmasi kita mau buy atau sell-nya. Oke, jadi seperti itu ya tips dan trik trading yang bisa saya sharingkan kali ini. Semoga tips dan trik trading tadi yang saya bagikan itu bermanfaat buat teman-teman. Kalau ada pertanyaan atau masih ada yang kurang jelas, langsung aja tulis di kolom komentar, ajukan pertanyaannya. Atau kalau misalnya teman-teman ingin tahu ya tips dan trik trading lainnya ataupun punya rekomendasi untuk topik yang ingin dibahas di video YouTube berikutnya, ya teman-teman langsung tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe supaya YouTube channel ini semakin berkembang dan bisa sharing-sharing tips dan trik trading gratis lainnya setiap hari. Gue Henditan dan gue pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.